Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam pembelajaran daring yang pada pertemuan ini khusus membahas tentang review literatur. Fokus pembahasan review literatur akan saya fokuskan pada riset manajemen atau riset lanjutan. Nanti bagaimana cara kita mencari literatur, cara mencari hasil-hasil penelitian dari berbagai jurnal, bagaimana cara mengutip sumber atau melakukan parafrase, dan terakhir kita akan membahas bagaimana melakukan citasi atau menulis citasi dan daftar pustaka. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka paling tidak berisi 3 komponen penting. Yang pertama adalah tentang tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis berisi tentang teori-teori dasar atau grand theory yang digunakan peneliti terkait dengan variabel penelitian. Tinjauan teoritis merupakan state of art dari suatu penelitian. Contoh peneliti mengambil tema tentang kepemimpinan. Maka pada tinjauan teoritis harus menjelaskan tentang teori-teori dasar dari kepemimpinan. Bisa dimulai dari definisi dari kepemimpinan sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tinjauan pustaka yang kedua adalah berisi tentang tinjauan atau kajian empiris. Tinjauan empiris berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan atau dikenal dengan sumber primer. Jadi hasil-hasil penelitian yang kita ambil dari jurnal, dari proceeding, itu kita masukkan dalam tinjauan empiris. Pengutipannya nanti kita gunakan teknik parafrase. Karena memang saat ini peneliti sudah mulai menghindari melakukan kutipan langsung. Yang berikutnya berisi tentang kerangka konseptual penelitian. Nah, disinilah berisi penjelasan bagaimana peneliti itu menemukan celah penelitian atau peluang penelitian atau riset gap berdasarkan pada fenomena penelitian-penelitian terdahulu. Tentu kerangka konsep didasarkan pada tinjauan teoritis dan tinjauan empiris yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya. Prinsip dalam kerangka konseptual, peneliti harus mampu menunjukkan apa kebaruan atau novelty dari penelitian yang dilaksanakan. Sehingga bisa disusun model konsep penelitian dalam bentuk bagan dan bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Sumber literatur atau pustaka paling tidak dibagi menjadi dua, yang dikenal dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber-sumber atau pustaka yang kita peroleh dari jurnal ilmiah, baik publikasi tingkat nasional maupun internasional. Juga bisa kita ambil dari proceeding yang online, karena sekarang diharapkan rujukan dari proceeding adalah diambil yang online. Proceeding merupakan publikasi dari hasil kegiatan konferen atau seminar, baik tingkat nasional maupun nasional. Sumber primer yang ketiga adalah referensi, buku referensi. Buku referensi adalah buku yang berisi atau buku yang hasil dari penelitian. Jadi luaran dari penelitian salah satunya adalah dalam bentuk buku referensi. Sementara sumber sekunder itu contohnya adalah buku teks. Nah, di sini apa bedanya buku referensi sama buku teks? Kalau buku referensi adalah buku yang berisi tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk buku. Sementara buku teks itu sering dikenal dengan buku ajar. Berisi tentang kumpulan berbagai konsep teori yang ditulis oleh penulis buku dengan rujukan buku-buku sebelumnya. Sumber sekunder yang kedua bisa juga dari majalah ilmiah.
Contoh lain dari sumber sekunder adalah manakala peneliti mengambil kutipan definisi misalnya dari media online. Anggaplah peneliti ngambil dari portalnya Bank Indonesia, mengambil definisi tentang kinerja keuangan misalnya. Nah, itu masuk kategori sumber pustaka sekunder. Kita masuk pada pembahasan bagaimana melacak artikel jurnal sebagai sumber primer dalam suatu penelitian. Langkah yang pertama adalah peneliti bisa langsung masuk ke alamat web jurnalnya. Jadi masuk ke alamat web jurnal, di sana melakukan pelacakan hasil-hasil penelitian yang cocok dengan tema yang akan diambil. Memang untuk awal di sini agak susah karena peneliti rata-rata belum kenal alamat web jurnal di mana yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Tapi pada saat sudah pernah kita mengakses, kita hafal, kita bisa langsung menuju ke web jurnal yang dituju. Yang kedua, melacak jurnal atau artikel jurnal bisa juga dari Google Scholar. Nah, ini cara yang paling gampang. Jadi kita masukkan kata kunci, kita akses Google Scholar-nya misalnya. Setelah kita masuk ke Google Scholar, kita bisa memasukkan kata kunci apa yang kita cari, penelitian tentang apa. Misalnya kita mau mencari tentang kepemimpinan dikaitkan dengan budaya. Nah, di sini akan ditampilkan hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, yang tanda PDF di sebelah kanan berarti pada saat kita akses, dia akan langsung menghasilkan file-file PDF. Jadi tidak menuju ke jurnalnya, tapi langsung kita menuju pada artikel dalam bentuk PDF. Nah, kajian pustaka atau literatur yang digunakan dalam karya ilmiah seyogyanya adalah 5-10 tahun terakhir. Sehingga untuk memfilter Google Scholar, misalnya kayak ini ada yang sampai 2008. Seyogyanya diusahakan yang di atas 2010, karena sekarang 2020. Maka peneliti bisa ngatur di sini custom ring-nya kita batasi pencarian mulai 2010 ke atas ya, sampai sekarang. Nanti akan ditampilkan yang 2010 ke atas. Kita tinggal klik aja. Jadi topik-topik mana yang memang menarik untuk dibaca. Yang berikutnya, kita bisa melacak jurnal, artikel jurnal dengan menggunakan portal database dari Kementerian Ristek-Dikti yang dikenal dengan Science and Technology Index atau SINTA. Nah, ini khusus portal dari kementerian yang berisi tentang jurnal-jurnal yang sudah terindeks dan memiliki peringkat akreditasi tingkat nasional. Ini khusus untuk jurnal-jurnal nasional atau jurnal yang ada di Indonesia. Atau kita juga bisa mengakses pada link database jurnal internasional seperti EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, Emerald, dan lain-lain. Cuman yang perlu dicatat, beberapa database jurnal internasional tidak semuanya gratis, jadi harus berbayar. Kalaupun ada gratis, biasanya memang yang menurut mereka itu penelitiannya tidak apa ya, istilahnya kualitasnya standar di bawah standar lah, sehingga bisa dibuka, bisa diakses oleh siapapun. Untuk beberapa penelitian yang bagus, kita harus berbayar. Yang terakhir, kita bisa juga menggunakan tools untuk citasi jurnal seperti Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain-lain. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang Mendeley. Kita manfaatkan untuk pelacakan jurnal, untuk citasi, sampai pada penulisan daftar pustaka. Nah, ini saya sertakan contoh link jurnal yang kalau mau nyari di SINTA. Jadi ini diperuntukkan manakala kita belum tahu alamat jurnal, kita belum tahu mau ngakses jurnal di mana. Mungkin kalau Google Scholar terlalu banyak, tidak terklasifikasi, bisa juga pakai direktori di SINTA. Coba kita akses. Nah, di sini
akan disajikan jurnal-jurnal yang sudah terdaftar dan terindeks dan terakreditasi. Ada 6 kategori atau 6 peringkat. Jadi S1 sampai S6 ini adalah peringkat akreditasi jurnal dari Kementerian Ristek Dikti. Yang S1 merupakan jurnal yang paling bagus penilaiannya, sementara yang S6 adalah jurnal yang paling rendah ya, kualitasnya bertingkat sampai S1. Nah, untuk mencari ini semua jurnal muncul. Kita perlu memilih advanced di sini. Advanced-nya di sini, lalu kita pilih subjek karyanya. Nah, karena kita bidang manajemen berarti masuk di ekonomi. Kita search. Ternyata masih muncul sebanyak 280 ya. Muncul sebanyak 284 jurnal. Nah, ini muncul 284 jurnal bidang ekonomi. Di dalamnya berarti ada manajemen. Nah, untuk mempersempit bisa juga kita pilih salah satu peringkat. Misalnya, kita lihat untuk Sinta 1 peringkat paling tinggi di Indonesia untuk bidang ekonomi dan manajemen. Ternyata satu-satunya jurnal yang masuk peringkat Sinta 1 dari Kementerian Ristek Dikti adalah jurnal International Journal of Business dari UGM. Hanya satu. Nah, kalau kita masuk ke Sinta 2, jadi kalau kita milih berdasarkan kategori, itu hasil pelacakannya lebih sedikit. Nah, ini misalnya, Sinta 2. Nah, ini ternyata lebih banyak hasilnya. Jadi, ada 79 jurnal yang sudah terindeks dan terakreditasi peringkat 2 dari Kementerian Dikti. Nah, ini kita tinggal klik aja jurnal mana, nanti baru kita baca isinya. Ini sebanyak 79 ya. Oh, ini sampai 70, oke, 9. Ya, ada 79 yang masuk peringkat 2. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal klik aja salah satu jurnal, kita klik ini. Nanti kita akan diarahkan pada, nah ini, nama jurnal manajemen Fakultas Ekonomi, kebetulan ini Universitas Udayana ya. Nah, untuk masuk ke alamat webnya jurnal, kita klik web ini. Kita klik websitenya. Nah, nanti kita akan masuk ke webnya jurnal Matrik, Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Nah, yang tampil pertama kali ini adalah artikel-artikel yang sudah publikasi terbit pada 15 Februari 2020. Nah, kita bisa lihat, kita cari mana yang menarik untuk kita baca, khususnya pada saat awal-awal kita mau mencari topik riset untuk menemukan riset gap. Nah, itu nanti tinggal diklik aja, nanti akan kita masuk ke artikelnya, kita download. Simpan. Nah, dia akan terdownload, disimpan, atau langsung dibaca dulu. Setelah menarik, memang ini bisa dijadikan rujukan, baru nanti kita download. Kalau tidak sesuai, jangan di-download. Oke. Nah, ini di sini saya sertakan beberapa alamat yang ambil dari tadi. Saya rangkum, saya ambil satu-satu. Nah, ini langsung diklik, bisa lari ke sana. Klik aja di sini, di PowerPoint-nya, nanti akan langsung lari ke alamat jurnalnya. Jadi itu 3 cara untuk mencari artikel jurnal manakala kita belum tahu alamat web jurnalnya. Jadi bisa pakai Google Scholar atau bisa pakai Sinta atau beberapa database jurnal seperti EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, dan Emerald Insight. Minimal langkah pertamanya itu untuk mencari tema-tema riset dalam rangka mencari riset gap. Nah, setelah kita lengkap sudah jurnalnya, maka kita siap untuk
menulis atau mengutip sumber-sumber yang kita rujuk. Teknik pengutipan dalam karya ilmiah adalah menggunakan parafrase. Jadi usahakan jangan copy paste dari artikel, terus kita copy dari artikel, kita paste ke karya ilmiah kita. Jadi lakukan parafrase. Parafrase itu prinsipnya kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk mengutip sumber dari lain sumber. Ya. Jadi parafrase itu prinsipnya adalah teknik mengutip sumber dengan menggunakan bahasa atau kalimat sendiri untuk mengungkap ide atau gagasan yang sama. Jadi walaupun kita pakai bahasa sendiri, tetapi ide atau gagasannya tetap sama dari sumber aslinya. Dan sumber kutipannya tetap harus ditulis dari mana parafrase itu kita lakukan. Yang kedua, kutipan dari literatur atau sumber harus dicantumkan sumbernya. Jadi nama penulis atau autor, terus tahun. Tahun ini pengertiannya tahun terbit, bukan tahun pada saat kita nulis. Jadi tahun terbitannya tahun kapan. Ada juga beberapa yang mewajibkan menulis halamannya. Nanti dilihat aja di pedoman penulisan tugas akhir apakah wajib menuliskan halamannya atau cukup nama penulis, autor, dan tahun. Yang berikutnya, penulisan sumber cukup menggunakan nama belakang. Ya. Nama belakang misalnya, ini kutipannya, karyawan yang puas dalam bekerja mempunyai catatan kehadiran dan prestasi lebih baik dibandingkan karyawan tidak memperoleh kepuasan kerja. Dikutip dari jurnalnya Kurniawan. Tahun terbitnya 2018. Sumber Kurniawan tahun 2018 nanti lengkapnya akan ditulis di daftar pustaka. Yang di naskah kita, begitu kita ngutip cukup diambil nama Kurniawan. Ini nama lengkapnya adalah Fajar Kurniawan, jadi diambil hanya Kurniawan. Nama Fajarnya nanti bisa kita lihat di daftar pustaka. Nah, tips dari saya dalam melakukan sitasi atau pengutipan, gunakan tools untuk melakukan kutipan sumber dan penulisan daftar pustaka. Ada beberapa software yang bisa digunakan, mulai dari Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain-lain. Seperti saya sampaikan tadi, dalam materi ini nanti kita akan coba mengenalkan bagaimana menggunakan Mendeley untuk melakukan sitasi dan penulisan daftar pustaka. Nah, bicara tentang sitasi atau mengutip, penulisannya tentunya didasarkan pada gaya sitasi atau citation style. Nah, citation style itu sebenarnya kaidah atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau karya tulis ilmiah mahasiswa, baik S1, S2, S3 berarti merujuk pada pedoman dari universitas atau dari fakultas. Kalau kita publikasi di jurnal berarti kita mengikuti citation style yang diatur oleh penerbit jurnal. Kita nulis buku berarti penulisan citasi dan daftar pustaka juga mengacu pada ketentuan dari penerbit buku. Tapi prinsip kaidah penulisan baik itu ditetapkan oleh universitas, penerbit jurnal, mengacu pada citation style internasional yang sudah diakui secara internasional. Seperti apa? Ada beberapa citation style yang sudah populer dan sering digunakan. Misalnya American Psychological Association atau dikenal dengan APA style. Ada juga American Sociological Association, ASA. Jadi nanti kita Chicago, Harvard, Vancouver. Jadi pada pedoman penulisan biasanya disertakan bahwa penulisan, citasi atau rujukan sumber atau daftar pustaka menggunakan misalnya apa. Berarti kita sesuaikan. Contoh, nah ini saya ambil contoh. Penulisan kalau menggunakan citation style apa, itu bentuknya seperti ini. Jadi nama belakang, nama depannya disingkat.
Kalau untuk apostyle, nama belakang, nama depannya disingkat. Ini nama belakang semua. Jadi kalau namanya lebih dari 2 kata, yang ditulis hanya nama belakang, nama depannya disingkat. Antar penulis, ini penulisnya ada 3, dipisah dengan tanda koma. Nah, penulisan-penulisan seperti ini manakala dilakukan secara manual akan sangat pusing. Makanya saran saya nanti gunakan tools seperti Mendeley atau EndNote supaya kita tidak perlu menulis rinci banget sesuai dengan aturan yang ada di apostyle atau asal style. Bedanya dengan asal style, nah kalau asal style ternyata lengkap. Jadi namanya tidak disingkat, Nurul Indayati, penulis pertama, penulis keduanya nggak dibalik. Kalau ini kan metode balik, walaupun disingkat, hanya itu Armanu, jadi nama lengkapnya aslinya Nurul Indayati, tapi ditulis Indayati, Nurul. Ini penulis pertama, penulis keduanya nggak dibalik. Jadi tetap nama Armanu Thoyyib, dan penulis ketiganya kebetulan namanya satu kata. Perbedaannya tampak juga di kurung, tahunnya tidak dikurung untuk asal style. Nah ini sekali lagi kalau ini dilakukan penulisan secara manual akan sangat perlu ketelitian yang tinggi dari peneliti supaya sesuai dengan kaidah citation style yang ditetapkan. Contoh lain untuk Chicago style. Chicago style juga namanya lengkap, jadi sama mirip dengan Asang, namanya sama. Untuk Harvard style mirip dengan apostyle, jadi nama belakangnya disingkat, nama depannya disingkat. Cuman kalau kita lihat di sini Harvard style judul naskahnya pakai petik, kalau apostyle tanpa petik. Oh ya, dalam penulisan rujukan dari jurnal ini sudah menjadi kaidah citation style bahwa nama jurnal harus dicetak miring seperti ini. Cetak miring, jadi nama, tahun terbit, judul artikel, baru nama jurnalnya, cetak italik. Nah, di sini ada 10 dalam kurung 2. Sama ada 10. 10 ini artinya volume. Terbitan tahun ke-10, berarti ini sudah umurnya sudah 10 tahun pada saat tahun 2012 tapi itu. Jadi pada saat tahun 2012 sudah terbit yang tahun ke-10 ya. Dalam kurung adalah nomor terbitan. Jadi kalau 1 tahun terbit 2 kali ya berarti ini terbitan kedua pada tahun ke-10. Nah, ini adalah halaman. Jadi artikel dalam satu terbitan itu misalnya terdiri dari 10 artikel. Nah, itu ada halaman 1 sampai sekian. Ini halaman 344 sampai 356. Nah, yang terakhir ini adalah alamat link jurnalnya otomatis disertakan kalau di apostyle. Kalau di asal style dia tidak perlu, dia tidak ada alamat link jurnalnya. Yang terakhir Harvard style. Harvard style tadi, nah ini ada tambahan. Kalau Harvard style selalu ada kode P. Nah, ini page-nya, jadi halamannya. Kalau yang ini tadi tidak ada, jadi dia langsung. Ya, itu beberapa contoh citation style yang sering dirujuk oleh baik perguruan tinggi, penerbit jurnal dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kita sekarang bahas tentang parafrase. Tadi sudah kita singgung, dalam mengutip sumber, misalnya dari jurnal, kita ambil pendapat atau hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian kita. Sekali lagi jangan di-copy, di-paste ke naskah kita. Kalau itu dilakukan, maka kita melakukan plagiasi namanya. Jadi sekarang aturan-aturan penulisan karya ilmiah, kalau dulu plagiasi itu diartikan sebagai kita mengutip sumber milik orang lain, tapi tidak disebutkan sumbernya. Tapi sekarang, walaupun kita menuliskan sumbernya, itu masih diakui sebagai plagiasi, walaupun tidak plagiasi penuh. Jadi kaidah dalam penulisan karya ilmiah, kita hindari plagiasi atau similarity. Caranya gimana? Caranya, kalau kita ngutip,
jangan persis seperti aslinya, tapi lakukan parafrase. Gunakan bahasa atau kalimat sendiri dengan gagasan yang sama. Jadi isi dari yang kita kutip tetap sama artinya ya. Parafrase bukan merangkum. Nah, ini agak sulit membedakan antara merangkum dan memparafrase. Tapi prinsipnya peneliti memberi makna bisa lebih lengkap, lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Dan lebih penting lagi, dengan melakukan parafrase, kita bisa membuat alur kalimat yang utuh. Kalau kita ngutip, biasanya antar paragraf jadi kurang nyambung. Karena kita ngutip, kita pasang ke penelitian kita, sehingga antar paragrafnya seringkali tidak utuh. Gitu. Kalau parafrase, kita pasti utuh. Karena apa? Karena kita membuat kalimat sendiri dengan gagasan yang tetap sama dengan aslinya. Nah, untuk penulisan artikel ilmiah, ini nanti pada saat kita selesai penelitian, kita punya kewajiban untuk publikasi di artikel ilmiah. Parafrase pada penulisan artikel ilmiah ini agak lebih spesifik dibandingkan untuk penulisan tesis atau skripsi atau disertasi. Kalimat hasil parafrase untuk penulisan artikel ilmiah bisa mencakup lebih dari satu sumber. Jadi tidak satu kutipan, satu sumber, satu kutipan, satu sumber. Tapi bisa jadi dalam satu kalimat itu kita ambil dari beberapa sumber. Jadi kita memparafrase beberapa sumber. Contohnya kayak di sini. Gaya kepemimpinan yang sedang populer diteliti, gaya kepemimpinan yang sedang populer diteliti hubungan dengan kinerja. Jadi kaitan gaya kepemimpinan dengan kinerja. Yang saat ini populer diteliti yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Nah, statement ini diambil dari mana? Ternyata diambil dari artikelnya Advani, artikelnya Baltasi, dan Rias. Ada 3 sumber yang digunakan untuk membuat parafrase satu kalimat ini. Nah, prinsip dalam melakukan parafrase, tips dari saya adalah bacalah sumber aslinya ya, sumber aslinya sampai memahami isinya. Setelah kita paham, baru kita bikin beberapa kata kunci. Kata kunci itu tujuannya supaya makna yang bahasa kita, maknanya tidak berubah dengan aslinya. Jadi kita buat beberapa kata kunci, baru kita mulai menulis gagasan dengan bahasa dan kalimat kita sendiri. Tapi jangan keluar dari kata-kata kuncinya. Terus coba cek lagi antara hasil parafrase kita dengan naskah aslinya. Nanti jangan-jangan berbeda maknanya. Nah, itu yang menjamin bahwa maknanya tetap sama, cuman dengan gaya bahasa dari kita. Jangan lupa setelah parafrase tetap harus ditulis sumbernya, nama dan tahun. Jadi seperti ini tadi. Walaupun ini bahasa kita sendiri, tetapi sumber aslinya tetap harus ditulis. Contoh untuk parafrase. Ini yang atas adalah sumber aslinya. Di jurnalnya, kalau saya kutip, resources-based theory menunjukkan bahwa sumber daya yang berharga, langka, sulit untuk ditiru, dan posisi terbaik yang tidak dapat diganti untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Jadi Bernie itu menyatakan resource-based theory itu membahas atau menjelaskan tentang sumber daya yang berharga, miliknya perusahaan, langka, sulit ditiru. Nah, itu merupakan posisi terbaik. Nah, coba kita lakukan parafrase, kita ngutip, tapi melakukan parafrase. Konsep resource-based theory atau RBT ya, kita pertegas lagi, karena di beberapa artikel lebih sering disebut dengan RBT. Menekankan perusahaan yang memiliki sumber daya strategis akan unggul dibandingkan perusahaan lain. Kalau kita lihat maknanya sama, tidak merubah makna, tetapi kalimatnya berbeda. Contohnya di sini, langka, sulit ditiru, berharga, ini tidak kita tulis dalam kutipan kita. Kita ganti dengan sumber daya strategis. Kenapa? Karena kalau ini kita kutip sama dengan ini, pada saat dicek similarity check-nya, itu akan tinggi.
Nah, nanti kita bisa perjelas sumber daya strategis itu apa? Seperti langka, sulit, nah itu bisa. Nah, ini untuk menghindari plagiasi dengan cara parafrase. Nah, berikutnya tools citasi dan penulisan daftar pustaka. Ada 2 tool yang populer dipilih baik oleh mahasiswa maupun dosen, yaitu Mendeley dan EndNote. Coba kita bandingkan apa perbedaannya. Tentunya sebelum kita mengaplikasikan, kita tahu bedanya, lebih untuk memenuhi kebutuhan kita enak yang mana yang kita pakai. Dua-duanya sama-sama tools untuk citasi dan penulisan daftar pustaka otomatis ya. Kita mulai dari Mendeley. Mendeley yang jelas kelebihannya adalah gratis. Jadi kita bisa download, kita bisa install, dan kita bisa gunakan tanpa kita berlangganan. Sementara kalau EndNote itu versinya adalah berbayar atau kita berlangganan. Yang kedua, ini mungkin kelemahan dari Mendeley ya. Karena gratis, sehingga untuk bisa menggunakan syaratnya kita harus terhubung dengan internet. Jadi pada saat menggunakan Mendeley harus online terus kita. Gitu. Sementara kalau EndNote bisa kita offline, bisa online. Offline terutama kalau kita database kita sudah punya database ya, database pustaka yang banyak. Nah, itu kita bisa bekerja secara offline. Sementara kalau maunya terus update, ya memang tetap sama-sama online. Kelebihannya di sana, kita masih bisa bekerja offline kalau dengan EndNote. Kalau Mendeley memang harus online. Kenapa? Karena kalau Mendeley database-nya tersimpan di servernya Mendeley. Yang ketiga, ini juga mungkin kelemahan juga dari Mendeley. Beberapa pengaturan manual, harus manual. Jadi mungkin beberapa merasa agak ribet. Tapi kalau sudah terbiasa ya tidak. Karena kelebihannya sebenarnya adalah karena gratis. Sementara EndNote berbagai macam pengaturan menurut saya fleksibel. Jadi enak bekerja dengan EndNote. Cuman nggak enaknya harus berbayar atau berlangganan. Nah, sebelum kita masuk pada tutorial bagaimana menerapkan Mendeley dalam melakukan citasi dan penulisan daftar pustaka, nah langkah-langkahnya berarti kita perlu mendownload aplikasi Mendeley-nya, atau dikenal dengan Mendeley Desktop. Kita akses saja alamat linknya ini, akses. Nah, nanti dari portalnya Mendeley bisa langsung download. Jadi download aja, nanti setelah terdownload, install. Ikuti aja perintah dari install, mudah banget untuk menginstalnya. Jadi mungkin tidak perlu kalian khusus. Setelah diinstal, nanti panggil, terus pilih registrasi. Jadi syaratnya walaupun gratis, kita perlu meregistrasi alamat email kita. Alamat email kita nanti digunakan sebagai nama pengguna. Dan kita diminta untuk memasukkan password yang kita inginkan untuk masuk login ke Mendeley. Itu aja syaratnya. Terus jangan lupa nanti setelah terinstall, karena nanti akan kita gunakan untuk melakukan citasi atau pengutipan, maka dan kita lebih banyak bekerja dengan MS Word, maka Mendeley-nya kita linkkan atau plugin. Kita pasang atau kita install plugin dengan Microsoft Word. Agar bisa kita panggil dari Microsoft Word-nya. Jadi pada saat kita jalankan MS Word, kita bisa langsung link dengan Mendeley-nya untuk melakukan citasi. Nanti untuk tutorialnya kita buat video sendiri supaya tidak terlalu panjang. Jadi setelah ini bisa dilanjutkan mengikuti tutorial penggunaan Mendeley untuk citasi dan penulisan daftar pustaka. Nah, tadi saya akhiri sampai sini. Kita lanjutkan untuk tutorial Mendeley-nya.